Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program berita Newspoint, program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah Newspoint Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita KPU lakukan pengundian nomor urut Capres-Cawapres 2024. Selanjutnya, Pak Mahfud MD. Komisi Pemilihan Umum tadi malam melakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor 14. Kegiatan yang dihadiri oleh Capres-Cawapres ketua partai pengusung serta para pendukungnya ini berlangsung tertib dan lancar. Diawali dari pengambilan nomor antrian yang dilakukan oleh ketiga calon wakil presiden, selanjutnya para calon presiden mengambil nomor urut yang akan berlaku untuk kampanye dan pencoblosan surat suara. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin mendapat nomor urut 1, pasangan Prabowo Gibran nomor urut 2, dan Ganjar Mahfud nomor 3. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari tahapan pemilu sebelum memasuki masa kampanye dan pemungutan suara. Pengundian nomor urut Capres-Cawapres yang berlangsung tadi malam di halaman KPU tidak dapat dilepaskan dari situasi politik pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini terlihat dari materi pidato para calon presiden yang menggambarkan hal tersebut. Menurut Direktur Indopol Ratno Sulistianto, hal ini tidak dapat dielakkan karena memang terdapat kekhawatiran dari berbagai pihak terhadap penggunaan instrumen kekuasaan dan hukum pada pemilu 2024. Situasi ini tidak lepas dari peristiwa sebelumnya. Apa itu peristiwa sebelumnya? Yaitu pasca putusan MK. Gitu ya, yang kemudian di situ kita bisa melihat jelas bahwa ada praktek-praktek penyalahgunaan hukum gitu ya. Terlepas kemudian ini persoalan politik bahwa majunya Gibran itu difasilitasi atas putusan MK, tetapi kita bisa melihat jelas begitu ya, bisa melihat jelas dalam perspektif politik bahwa itu sebuah fasilitasi paman daripada Gibran dan juga notabene-nya selaku adik ipar Presiden Jokowi, ini yang kemudian memberikan dampak ada situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja, Mas Siddiq. Itu nampak kemudian tergambar di peristiwa semalam begitu ya. Semua statement pasangan capres dan pasangan capres cawapres ini memberikan kode-kode, memberikan sinyal-sinyal, memberikan pesan-pesan ya politik yang kira-kira itu ada sedikit mengancam ya. Ada sedikit mengancam bahwa ini kalau misalkan tidak fair, maka akan terjadi matinya demokrasi atau akan terjadi sebuah peristiwa besar politik di Indonesia. Ratno menilai hal ini akan terus berlanjut hingga pada masa kampanye dan pemungutan suara. Selain Capres-Cawapres, kekhawatiran terhadap situasi demokrasi Indonesia juga sudah disuarakan sebelumnya oleh banyak tokoh intelektual, agamawan, hingga budayawan.
Menjelang 3 bulan sebelum pemilu yang akan berlangsung pada Februari 2024, suasana demokrasi di Indonesia sedang mengalami banyak ujian. Berbagai pihak meyakini kondisi demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Berbagai kejadian, mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan MK-MK, dan lainnya menunjukkan hal tersebut. Dosen FHUB Muhammad Akbar mengajak mahasiswa untuk ikut mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Quo-Vadis itu semacam kita mau kemana begitu. Jadi ini kan soal isu mengarahkan terkait dengan bagaimana kondisi hukum dan demokrasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ya kemarin itu sangat ramai begitu, yang kurang lebih sekitar beberapa minggu bahkan dia terakhir ini dengan putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi gitu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjelaskan terkait dengan bagaimana hasil putusannya, dan ini menjadi bahasan kira-kira mau kemana arahnya demokrasi dan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin di situ terkait dengan Quo-Vadisnya. Harapan ke depan untuk mahasiswa UB? Oke, harapan ke depan pasti dalam hal tahun depan akan sangat banyak terkait dengan peristiwa-peristiwa maupun kejadian maupun kegiatan politik begitu. Ya pasti dalam hal ini mahasiswa tetap harus mengambil peran. Perannya tergantung dengan kapasitasnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan kapasitas, pasti itu yang pertama. Yang kedua, bagi kami mungkin kondisivitas dan objektivitas harus tetap dijaga ke depan, karena ini juga beranggapan dan mengarahkan pada nasib bangsa di 5 tahun ke depan atau bahkan di tahun-tahun berikutnya. Karena kita ketahui bahwa pemilu merupakan langkah awal dalam memilih calon-calon kita yang akan duduk di parlemen, yang akan menduduki kursi-kursi eksekutif, begitu menjadi presiden, wakil presiden. Sehingga perlu untuk menjaga itu dan memastikan itu akan baik ke depan, baik 5 tahun dan lain sebagainya. Peran mahasiswa saat ini penting agar perjalanan pesat demokrasi 5 tahunan di Indonesia berjalan dengan jujur dan adil, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Desa Kidal di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang merupakan salah satu sentra peternak ayam. Banyak warga berprofesi sebagai peternak ayam petelur yang menghasilkan limbah kotoran ternak ayam. Namun, pemanfaatan limbah kotoran ini masih belum maksimal sehingga tim Fakultas Peternakan UB turun ke Desa Kidal untuk memberikan edukasi kepada warga tentang pemanfaatannya. Jadi tujuan program kami yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok peternak ayam petelur Desa Kidal dalam melakukan pengolahan limbah yang berupa kotoran ternak untuk digunakan budidaya maggot. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok peternak ayam petelur Desa Kidal dalam memanfaatkan tepung maggot sebagai pakan alternatif dalam rangka mengurangi biaya pakan. Tahapan pelaksanaan yang kami lakukan yang pertama adalah pelatihan dan pendampingan pemanfaatan limbah kotoran ternak untuk media budidaya maggot. Jadi hari ini nanti malam ini juga kami akan melakukan demo juga dan semua barang sudah kami. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru bagi warga sehingga dengan limbah yang ada dapat meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatannya. Limbah kotoran ternak yang ada dapat ditingkatkan nilainya sehingga mampu memberikan nilai lebih kepada warga Desa Kidal. Berbagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat senantiasa dilakukan oleh Universitas Brawijaya melalui program yang ada di LPPM UB. Kegiatan tersebut salah satunya mengembangkan teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk mendorong kemajuan desa. Ketua LPPM, Profesor Luqman Hakim, mengajak mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari kegiatan MMDUB. Hari ini sebenarnya adalah bagian kecil saja dari kegiatan kita untuk mendiseminasikan dan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat agar kita sesama pengabdi ini pada akhirnya tahu pekerjaan teman-teman, pada akhirnya nanti bisa membangun kolaborasi. Hadir di sini dari teman-teman mahasiswa dan mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa ini selaku generasi penerus nanti juga menangkap
ide-ide brilian dari Bapak Ibu dosen, kemudian ke depan bisa bergabung bersama Bapak Ibu dosen untuk bersama-sama terjun ke desa-desa, meneruskan kegiatan MMD yang kita rintis kemarin, saling membantu bersinergi sehingga kemudian pada akhirnya nanti akan menghasilkan kegiatan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan nanti akan mengakselerasi tujuan dari Sustainable Development Goals yang juga menjadi mandat dari kegiatan kita bersama. Sebagaimana diketahui, Universitas Brawijaya memiliki program membangun 1000 desa yang sudah berjalan dan diharapkan dapat diteruskan oleh mahasiswa dengan berbagai program lanjutan lainnya agar dapat mewujudkan desa mandiri. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya terus meningkatkan peran dan kontribusinya di Jawa Timur. Hingga saat ini sudah banyak perusahaan dan UKM yang diperiksa oleh LPH UB untuk mendapatkan sertifikasi halal. Menurut Direktur LPH UB, Dr. Joni Kusnadi, saat ini LPH UB juga sedang berupaya meningkatkan status menjadi LPH nasional. Di Universitas Brawijaya sudah ada lembaga namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya itu sudah terakreditasi April 2022. Dan kita sudah menjalankan perannya, yaitu menjalankan proses pemeriksaan atau audit. Sudah lumayan banyak perusahaan di Jawa Timur yang melakukan proses sertifikasi halal. Proses pemeriksaan atau auditnya dilakukan oleh LPH UB. Nah, diharapkan melalui peningkatan, karena kita LPH Universitas Brawijaya mau meningkatkan diri dari LPH Pratama menjadi LPH Utama. Yang tadinya ruang lingkupnya seluruh Jawa Timur, mudah-mudahan sebentar lagi kita sudah bisa punya kewenangan untuk audit di seluruh Indonesia, termasuk yang bisa di luar negeri juga. Dengan upaya ini, diharapkan peran UB dalam percepatan ekosistem halal akan semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan ekosistem halal bagi masyarakat dan industri yang ada di Jawa Timur serta nasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya mencanangkan zona integritas yang berlaku di wilayah kampus Jingga tersebut. Zona integritas ini merupakan komitmen FISIP untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak, termasuk masyarakat dengan bersih, akuntabel, dan transparan. Sebagai badan publik, Universitas Brawijaya melalui FISIP berkomitmen untuk mendukung hal tersebut. Dekan FISIP, Profesor Anang Sujoko menjelaskan bahwa FISIP siap mensukseskan zona integritas UB. Upaya kita sebagai PTNBH untuk memenuhi kontrak kinerja yang pertama antara Pak Rektor dengan Kementerian, dan di sisi lain ini adalah sebagai perwujudan kita sebagai lembaga publik atas transparansi kinerja. Ini merupakan semangat untuk membuat UB sebagai PTNBH untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya itu bukan hanya secara internal tetapi juga eksternal. Nah, dengan adanya zona integritas itu setiap pimpinan itu mempunyai komitmen untuk menegakkan kinerja yang profesional. Nah, salah satu kinerja profesional itu kan ya anti KKN itu, jadi anti korupsi, kolusi, nepotisme, dan saya sebagai dekan sangat mendukung upaya ini karena dengan adanya penegakan atau pencanangan zona integritas itu kita akan diawasi nih ceritanya ya bagaimana setiap yang pimpinan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Politik itu berkomitmen untuk memberi pelayanan terbaik bagi siapapun yang menjadi pemangku kepentingan UB ya.
Pembentukan zona integritas di semua fakultas yang ada di Universitas Brawijaya merupakan komitmen UB sebagai badan publik untuk memberikan layanan informasi dan lainnya secara transparan, akuntabel, dan bersih. Pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo berlangsung selama kurang dari 1,5 jam di Gedung Putih. Jokowi beserta rombongan tiba pada pukul 4:15 sore waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden AS Joe Biden di Oval Office atau ruang oval yang merupakan kantor kepresidenan AS. Pertemuan bilateral kedua negara ini memang telah diagendakan untuk memperkuat kerjasama bilateral yang telah terjalin selama hampir 75 tahun. Namun setelah perang Israel-Hamas pecah sejak bulan Oktober, Jokowi menegaskan misinya untuk membawa agenda perdamaian bahwa perang Israel-Hamas harus dihentikan. Namun tentunya pendirian itu bukan hanya pendirian Indonesia saja, tapi pendirian 57 negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Terlepas dari isu perang Israel-Hamas, AS dan Indonesia mengumumkan peningkatan status kerjasama bilateral menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau kemitraan komprehensif strategis. Status ini telah dimiliki oleh Indonesia dan Tiongkok serta AS dengan Vietnam. Negara-negara yang memiliki status ini berarti prioritas diplomatiknya lebih tinggi sehingga kolaborasi antara keduanya terjalin lebih erat dan komunikasi terjalin lebih intens. Selain bertemu dengan Biden, hari ini Jokowi juga bertemu dengan Chairman Freeport untuk membahas mengenai penambahan saham di Indonesia dan perpanjangan izin tambang. Di samping itu, di Kedutaan Besar Republik Indonesia terdapat sejumlah kerjasama yang ditandatangani dalam bidang transfer teknologi kesehatan, kedirgantaraan, kawasan industri, dan juga panel surya. Sebelum bertemu Biden pada siang hari di Georgetown University, Jokowi juga memberikan pidato kepada diaspora Indonesia di AS. Jokowi mengatakan bahwa AS adalah negara yang besar dengan pengaruh yang besar pula, dan Indonesia membuka kesempatan kerjasama dengan negara manapun tanpa memihak kekuasaan manapun, namun memihak pada kedamaian dan kemanusiaan. Esok hari, pada sore hari waktu setempat, Jokowi akan bertolak ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC serta memberikan pidato di Stanford University. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA.